Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-14 ini saya akan membahas tentang CSTR namun dalam kondisi non-isotermal. Di sini saya punya soal, dalam suatu reaktor tangki berpengaduk itu terjadi reaksi order N dengan panas reaksinya adalah gamma BTU per mol A yang bereaksi. Kemudian panas yang timbul akan diambil oleh jaket pendingin, disimbolkan sebagai J. Ini jaket pendinginnya. Kemudian diketahui bahwa densitasnya itu adalah rho. Ini jaket ya, jaket pendingin. Sedangkan densitasnya itu adalah rho. Ini densitas. Itu dianggap tetap. Sedangkan kecepatan dalam jaket atau Fj, disimbolkan dengan Fj, itu satuannya adalah feet pangkat 3 per second, di mana suhu itu adalah Tj, satuannya itu adalah reaumur. Nah, jika volume air dalam jaket itu tetap, jadi Vj-nya ini tetap, ini satuannya adalah feet pangkat 3, maka air bercampur dengan sempurna dan massa dinding reaktor itu sangat tipis sehingga energi panas pada dinding logam itu tidak diperhitungkan. Sekarang susunlah model matematika untuk sistem ini. Nah, pertama di sini perpindahan panasnya itu harus kita tulis dulu, perpindahan panas antara cairan proses yang ada di reaktor dengan suhu yaitu T dan air pendingin pada saat suhu Tj. Nah, di sini diketahui bahwa Q itu adalah U kali AH, ini H, dikali dengan T dikurang Tj. Nah, untuk Q-nya sendiri ini merupakan kecepatan dari perpindahan panas, satuannya BTU per second. Kemudian untuk U itu koefisien perpindahan panas ya, secara overall, satuannya adalah BTU per second kali feet kuadrat kali reaumur. Kemudian A ini adalah luas dari perpindahan panasnya, satuannya itu adalah feet pangkat 2. Umumnya AH ini bervariasi dengan hold up reaktor. Oke, kita hitung dulu neraca massa total dari reaktornya. Neraca overall untuk di reaktor itu bisa kita tulis persamaannya adalah dV per dt sama dengan F0 dikurang F. Sedangkan untuk neraca massa komponennya yang ada di reaktor itu bisa kita tulis D per dt dikali V kali CA sama dengan F0 dikali CA0 dikurang FCA dikurang V kali K kali CAN. Nah, untuk neraca energinya yang ada di dalam reaktor, ini persamaannya bisa kita tulis rho dikali D per dt dikali VH sama dengan rho dikali F0H0 dikurang FH dikurang lambda V K CAN dikurang U AH-nya, kemudian dikali dengan temperatur dan Tj-nya. Maka untuk neraca massa pada jaket itu bisa kita tulis rho J dikali Vj dikali DHJ per dt sama dengan Fj dikali rho J dikali dengan Hj0 dikurang Hj. Kemudian ditambah dengan U dikali AH dikali dengan temperatur dikurang dari Tj-nya. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa rho itu adalah densitas cairan proses, satuannya pound mol per feet pangkat 3. Kemudian untuk rho J ini adalah densitas daripada air pendinginnya,
satuannya sama, pound mol per feet pangkat 3. Kemudian H ini adalah merupakan nilai entalpi dari cairan prosesnya. Satuannya BTU per pound mol. Nah, sedangkan untuk Hj ini adalah entalpi dari air pendinginnya. Satuannya adalah BTU per pound mol. Kemudian jika densitas dari suatu cairan proses ini tetap, maka nilai CV-nya itu sama dengan nilai CP. Jadi hubungan antara aliran dengan volume reaktor itu bisa kita tuliskan V sama dengan KV kali V dikurang V minimum ya maksudnya. Kemudian di mana F-nya itu adalah F kali V. Kemudian untuk hubungan antara entalpi itu H kecil dengan temperatur ya. Ini bisa kita tuliskan, ini dalam kondisi jaketnya berarti Hj sama dengan Cj dikali Tj per T referensi. Nah, T referensi ini bisa kita anggap sebagai 0 atau tidak ada, maka bisa kita coret. Sehingga nilainya adalah Hj dikali Tj. Nah, untuk reaktor, H-nya itu adalah Cp dikali T. Nah, untuk Cj dan Cp itu berturut-turut merupakan nilai dari kapasitas panas cairan jaket dan cairan proses. Satuannya itu bisa kita tulis yang ini ya. Ini merupakan cairan dari jaket dan juga cairan proses. Ini satuannya adalah bisa saya tuliskan itu BTU per pound mol kali premol. Nah, ini satuannya. Nah, sedangkan untuk konstanta kecepatan reaksinya itu bisa ditulis dengan persamaan Arrhenius ya seperti ini, yaitu K sama dengan alfa kali eksponen pangkat minus E per RT. Kemudian ini kita substitusikan dari persamaan di atas sehingga menghasilkan dV per dt sama dengan F0 dikurang F. Sedangkan untuk D per dt kali VCA itu sama dengan F0 dikali CA0 dikurang FCA dikurang VCAN dikali dengan Arrheniusnya yaitu K ya, nilai K-nya itu adalah alfa dikali eksponen pangkat minus E per RT. Nah, selanjutnya ini bisa kita jabarkan lagi. Rho Cp dikali D per dt sama dengan V kali T sama dengan Rho kali Cp dikali F0 T0 dikurang F kali T dikurang lambda V Ca ke N ya alfa eksponen pangkat E pangkat minus E per RT kemudian dikurangi dengan nilai U kali AH dikali T dikurang TJ. Sehingga bisa kita tulis Rho J kali VJ dikali CJ dikali DTJ per DT sama dengan Rho J kali VJ kali CP dikali TJ0 dikurang TJ ditambah dengan U kali AH dikali T dikurang TJ. Maka diperoleh nilai F itu adalah KV dikali V per V minimum. Nah, untuk pengujian derajat kebebasannya itu parameternya yang harus diketahui adalah N-nya, dia ada di track keberapa atau stage keberapa itu N. Kemudian nilai alfa itu harus diketahui, nilai dari E ya, kemudian nilai R, kemudian nilai dari densitas, nilai dari Cp, nilai dari lambdanya, kemudian nilai AH-nya, luasnya,
luas dari perpindahan panasnya, kemudian ada nilai densitas air pendinginnya, kemudian ada Vj-nya itu harus diketahui, Cj-nya juga harus diketahui, Tj0, Kv dan juga V minimum. Nah, itu harus diketahui. Kemudian parameter yang harus dispesifikkan atau yang harus lebih spesifik diketahui itu adalah T0, F0, Ca0 dan Fj. Kemudian parameter yang perlu dicari itu adalah V, F, Ca, T, dan Tj. Nah, ini kalau parameter itu udah diketahui, maka baru bisa diselesaikan. Demikianlah video pembahasan aplikasi diferensial pada reaktor berpengaduk atau CSTR dalam kondisi non-isotermal. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.